Pemirsa viral tarif parkir bus seharga Rp350.000 di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta mendulang sorotan. Polisi dan pemerintah kota Yogyakarta menemukan dugaan penggelembungan dana atau markup. Polisi dan pemerintah kota Yogyakarta menyelidiki kasus tarif parkir bus seharga Rp350.000 yang viral di media sosial. Dari pengakuan pengelola parkir, tarif parkir bus seharusnya Rp150.000. Namun diduga ada praktik penggelembungan dana atau markup atas permintaan awak bus, yakni dengan mencantumkan harga lebih mahal pada kwitansi. Pemkot Yogyakarta juga masih mengecek apakah lokasi parkir tersebut resmi atau ilegal. Ya, saya kira harus proses hukum kalau itu benar terbukti. Makanya ini sekarang kami minta untuk dicek dulu, teman-teman di situ suruh ngecek apakah benar dan apakah itu tempat parkir yang resmi atau tidak resmi. Satu parkir resmi pun pasti itu sudah melebihi target tarif. Kalau tidak resmi ini sudah tambah kesalahan yang dilanggar sudah terlalu banyak. Jadi saya minta dicek dulu nanti sekalian untuk proses kalau ketemu. Sebelumnya penumpang bus mengunggah kwitansi tarif parkir seharga Rp350.000 di akun Facebook. Bus parkir selama 2 jam untuk membeli oleh-oleh di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pemerkosa 13 santri Heri Wirawan hari ini membacakan pledoi atau pembelaan di hadapan majelis hakim. Sebelumnya jaksa meminta terdakwa dihukum mati dan kebiri kimia. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosa santriwati, hari ini menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dihadirkan secara virtual dan membacakan pledoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Materi pledoi adalah menanggapi tuntutan dan fakta persidangan yang muncul. Kami memohonkan hukuman yang seadil-adilnya. Spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan. Dan terdakwa pun diberi kesempatan memberikan pembelaannya pribadi secara tersendiri. Inti dari pembelaan terdakwa, mohon maaf kami tidak bisa menginfokan. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati dan kebiri kimia kepada terdakwa Heri Wirawan. Tuntutan jaksa ini dinilai untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang melakukan kejahatan sangat serius. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa serta merampas harta kekayaannya yang nantinya dilelang untuk digunakan sebagai biaya hidup korban dan bayi-bayinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati oleh seorang anak kiai hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. MSA tersangka kasus pencabulan sebagai pihak penggugat tidak menghadiri sidang setelah ditetapkan sebagai buronan. Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur menggelar sidang pra-peradilan kasus dugaan pencabulan santriwati. Pihak penggugat adalah MSA, anak kiai di Jombang, tersangka kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati. Sedangkan yang digugat adalah Polres Jombang. MSA selaku pemohon tidak hadir dalam persidangan dan mewakilkan kepada 2 kuasa hukumnya. Gugatan pra-peradilan dilayangkan karena MSA merasa tudingan pencabulan kepada dirinya adalah fitnah untuk menjatuhkan nama baik pesantren. Sidang di Pengadilan Negeri Jombang dijaga ketat oleh polisi. Sejumlah warga yang tidak dapat mengikuti sidang secara langsung hanya diperbolehkan melihat jalannya sidang melalui televisi di depan kantor pengadilan. Klien kami itu diputuskan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan itu bukan proses pro justisia. Anda bisa bayangkan hak asasi manusia. Polda Jawa Timur sebelumnya telah menetapkan tersangka MSA sebagai buronan karena 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Hingga kini MSA masih dikejar polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, operasi pasar murah di Cirebon, Jawa Barat diserbu warga. Ibu-ibu rela antri berdesakan membeli minyak goreng murah. Antrean panjang terjadi di pusat grosir Cirebon, Jawa Barat.
Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter. Pasalnya harga minyak di pasaran masih tinggi. Selain minyak goreng, warga juga bisa membeli bumbu dapur dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau dalam operasi pasar yang digelar tim TPID Kota Cirebon ini. Meski harus antre berjam-jam, warga merasa terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini. Lumayan murah. Oh, lagi murah. Emang di pasar lagi mahal semua? Apa aja yang mahal, Bu? Minyak terutama. Terus? Cabai ya, cabai Rawit. cabai setan. Pada naik semua, banyak yang naik ya. Tadi juga ngantri? Ngantri dong. Rela antri? Berapa lama ngantrinya? Tadi ada sejam sih lumayan. Setiap warga dibatasi hanya dapat membeli 2 liter minyak goreng. Operasi pasar murah ini akan digelar hingga pekan depan dan diharapkan bisa menjaga tingkat inflasi daerah di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pasar tradisional di Jakarta belum menjual minyak goreng Rp14.000 untuk 1 liter. Harga minyak goreng di pasar tradisional masih berkisar Rp21.000 per liter. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga minyak goreng kemasan masih dijual Rp21.000 hingga Rp23.000 per liter. Pedagang mengaku rugi jika menjual harga yang ditetapkan pemerintah lantaran modalnya saja jauh di atas Rp14.000 per liter. Mereka akhirnya menjual dengan harga normal, meski beresiko kehilangan pembeli. Maunya sih 14.000, 15.000 seliter. Tapi kan kita modalnya lebih dari situ. Jadi nggak bisa jual, sementara nggak bisa jual harga segitu. Tetap masih 20, 21. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Kopro, Jakarta Barat. Harga minyak goreng kemasan masih dijual Rp21.000 per liter. Sementara harga minyak curah Rp22.000 per liter. Pedagang berharap harga minyak goreng kembali normal lantaran mempengaruhi omset penjualan mereka yang semakin menurun. Pemerintah memberikan tenggat waktu 1 pekan kepada pedagang untuk segera menurunkan harga minyak goreng. Jika tidak, akan diberikan sanksi tegas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana pedagang menanggapi harga minyak? Sudah ada rekan kami, Baby Kristami di daerah Kramat Jati. Ya, Baby, seperti apa tanggapan pedagang ataupun pengusaha warung makan atas harga minyak goreng saat ini? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Memang awal tahun 2022 ini ada beberapa harga kebutuhan pokok yang meningkat. Salah satunya menjadi sorotan adalah harga minyak goreng kemasan, di mana harga per liter biasanya Rp14.000 per liter, namun saat ini menjadi bisa Rp20.000 bahkan Rp20.000 lebih per liternya, baik itu di pasar tradisional ataupun juga pasar induk. Memang ini memiliki dampak terhadap pelaku ekonomi, salah satunya juga pelaku industri ekonomi kecil ataupun juga mikro. Dan di sini salah satunya adalah di tempat Jakarta Timur, rumah makan sederhana. Ini sudah ada bersama saya salah satu pemiliknya, yaitu Bapak, halo, dengan Bapak siapa? Bapak Munir. Bapak Munir. Pak Munir, maaf mengganggu waktunya sebentar, bisa ke sini Pak? Kita ngobrol sebentar ya Pak ya? Iya, Pak Munir, terakhir beli minyak harganya berapa Pak? 44.000 yang ukuran 2 liter. Oke, berarti 2 liter harga Rp44.000, per liternya bisa Rp22.000 ya Pak ya? Menurut Bapak bagaimana Pak akan kenaikan harga ini? Ya itu menurut Bapak ya keberatan Mbak kalau begitu Mbak. Ya harapan Bapak ya minta diturunkan secepatnya dari pemerintah lah gitu. Baik, Bapak biasanya per hari bisa menggunakan berapa liter minyak Pak? 8 liter Mbak. 8 liter per hari. Untuk mengantisipasi kerugian, apa yang Bapak lakukan? Apakah mengurangi stok makanan yang disediakan atau pengurangan minyak? Ya saya mengurangi masakan Mbak. Gitu. Jadi masakannya itu saya kurangi Mbak. Betul. Baik, iya Pak Munir, harapannya ke depan bagaimana Pak, khususnya dari pemerintah? Harapan saya ke depannya ya tolonglah pemerintah secepatnya diturunkan harga minyak biar stabil lagi kayak semula lah Mbak. Biasanya ini kalau
goreng-gorengan bisa berapa ekor ikan atau ayam Pak kalau sebelum harga naik dulu? Biasanya itu ya banyak sih Mbak. Berapa kali goreng Pak? 2 kali goreng Mbak, sekarang cuma 1 kali Mbak. Oh, ini karena harga minyak naik yang biasanya bisa 2 kali goreng ya Pak ya, ini hanya 1 kali goreng saja. Oke, ini terakhir Bapak sudah cek belum Pak atau membandingkan harga di beberapa pasar tradisional ataupun pasar modern? Saya sudah cek sih harga-harga minyak Mbak, cuman ya ternyata harganya sama sih Mbak. Sama ya? Sama. Oh, ini kan memang dari pemerintah, terutama dari Kementerian Perdagangan sudah mengupayakan supaya harganya tetap di 14.000. Ini sudah beberapa pasar tradisional ataupun pasar modern khususnya sudah mulai turun. Sudah mulai cek Pak ke retail-retail modern mungkin? Ya sudah Mbak. Kemana Pak? Saya baru cek ke Alfamart Mbak. Harganya sudah menurun Mbak, 28.000 yang 2 liter Mbak. Oke, tapi walaupun masih menurun seperti itu, Bapak harapannya per liter berapa rupiah? Ya harapannya ya biar sampai 13 per liter atau 14 Mbak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Munir atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga usahanya makin laku ya Pak ya. Ya pemirsa, memang kalau dari pemerintah ini ada upaya dari Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi yang mengatakan bahwa akan diupayakan supaya harga minyak goreng kemasan bisa kembali lagi 14.000 per liter. Memang saat ini sudah mulai menurun namun belum menyeluruh, ini masih beberapa retail modern saja. Dari Jakarta, kembali ke studio Stefani. Terima kasih Baby Kristami atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ratusan kios pedagang di Pasar Brambang, Demak, Jawa Tengah ludes terbakar. Kami akan kembali sesaat lagi.